Malam langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan kita saksikan inilah line up yang diturunkan oleh Sinteyong untuk Indonesia, Bu Wes. Sejak menit 38 baru kita mencetak 6 gol. Ya, ini formasi 4-2-4 yang sadar. Umpan langsung pada Sandi Ramdhani, tidak pelanggaran di kotak penalti. Terlalu memaksa Sandi Ramdhani, terlalu memaksa. Padahal bisa saja memberikan opsi umpan. Tinggi saya oleh Nadio, ada Stephen Strock, sangat berbahaya. Hati-hati Nadio. Untung masih bisa ditepis oleh Nadio. Tentu saja Filipina yang tidak memiliki beban lagi karena memang Fahrudin, Danis, umpan tinggi. Arahkan langsung kepada Fahrudin. Dan Fahrudin adalah pencetak gol Indonesia saat bermain imbang menang melawan Filipina dengan menang terakhir Indonesia di tahun 2010 saat semifinal 2 leg. Gol Christian Gonzalez di Stadion Gelora Bung Karno saat itu dihadapi oleh Muhammad sangat jauh lagi. Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat cantik lewat sundulan Kumar. Hasil lemparan ke dalam dari Witan Sulaiman mampu dimanfaatkan dampaknya oleh Dedi Sulistiawan untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik dari Indonesia. Melakukan tracking ke bawah. Dedi Sulistiawan berusaha mengintabilis, masih Dedi. Lalu memaksa kalau saya Bung Maru dengan posisi badan yang tidak terlalu baik tadi Bung Maru. Betul, apalagi dia juga memang sebenarnya dalam posisi yang tidak terlalu ideal untuk melakukan tembakan. Tapi inisiatif yang dilakukan Dendi. Masih Witan, Dedi. Oh Tuhan! Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan Dedi. Sebuah peluang yang sangat terbuka, namun gagal. Soal peluang untuk menjadi juara grup juga lebih mudah. Ramadan Arhan tinggi tali dari udara Kambuaya. Akhirnya masuk Ferdinand, kita lihat. Oh sendirian, syuting. Oh Tuhan, kembali gagal. Terlalu bernafsu nampaknya Fahrudin. Peluang yang sangat terbuka tadi Bung Maru. Gagal. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan Fahrudin. Langsung harus bersiap Trisno. Sebuah langsung. Saya Bung Maru. Umpan begini yang sangat-sangat berbahaya. Tidak ada antisipasi yang baik daripada pemain Indonesia. Iya, dan kemudian Messi kapten Marcelo Ferdinand saja. Marcelino. Alhamdulillah. Sebuah gol yang sangat cantik. Proses gol yang sangat indah dari Marcelo Ferdinand dan juga Sandi Ramdhani. Wasit Ahmad Faisal bin Muhammad Laiman masih minta di kotak penalti. Angkat langsung. Gagal tadi adalah sebuah putus mampu. Marcelo Ferdinand berduel dengan Albinaldo. Masih Ferdinand di kotak penalti. Angkat langsung. Gagal tadi. Gimana Fikri. Bola ini dikuasai oleh Stephen Strock. gerakan dari Dendi. Lempar ke dalam Indonesia. Arhan Pratama. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Lakukan sudah. Berbahaya datang. Setiawan. Umpan sangat baik. Egy Maulana Fikri. Masih Egy dan Tuhan. Untuk pada offset. Offset atau sudah keseluruhan. Pertama tidak tadi mengejar dari Sayuri. Masih Arhan angkat langsung ke kotak penalti. Ditindas saja oleh Peter. Dia harus turun jauh ke bawah ya Bung. Arhan Pratama kembali lakukan lempar ke dalam. Jauh ke kotak penalti. Oh ditindas untuk Slot. Tinggal Solution. Berhadapan dengan Fahrudin. Sangat luar biasa kali ini Solution. Rabu baru dengan Fahrudin. Panggilan ke kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Oh, Reyes dia di gawang dan dibuat dengan sangat baik kita lihat oleh Sahrul Krishna Fadilat tadi. Meliza juga masuk. Ya, Meliza ini sebenarnya justru memang sering menjadi pemain inti ya, tapi ternyata baru bermasukkan. Andis Kristiawan shooting langsung. Oh, gagal kembali kita lihat ada Stephen Strock. Langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Oh, Tuhan. Ini yang harus diwaspadai Bung Maru. Hal-hal seperti ini, umpan-umpan panjang daripada pemain Filipina. Ya, mudah-mudahan akan
gawang Indonesia. Dan antisipasi yang salah juga. Gagal kita lihat Rahman Irianto ditutup penalti. Spaso! Oh Tuhan, tidak gol tadi Spaso. Ke kiri ada Reyes membawa bola. Masih Reyes. Oh sangat baik tutup penalti. Sayuri di kotak penalti. Sayuri dan oh Tuhan. Spaso, masih Spaso. Siapa yang diberikan oleh Spaso? Menantu Christian Gonzalez, Christian Rontini jadi lawan timnas Indonesia. Duel timnas Indonesia melawan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Manila, Selasa 21 November akan menjadi pertandingan spesial bagi legenda Indonesia Christian Gonzalez. Gonzalez hingga kini masih tercatat sebagai pemain naturalisasi tertajam dalam sejarah timnas Indonesia. Sepanjang 2010 hingga 2015, penyerang kelahiran Uruguay itu mencetak 12 gol dari 25 pertandingan bersama timnas Indonesia. Laga Filipina versus Indonesia akan sangat spesial bagi Gonzalez, pasalnya menantunya, Christian Rontini, akan bermain untuk timnas Filipina. Rontini yang bermain di Liga 1 bersama Persita Tangerang, menikah dengan putri Gonzalez, Amanda, pada 28 Oktober lalu. Sebelumnya pada 5 September, Rontini yang berdarah Italia-Filipina memutuskan untuk menjadi mualaf. Rontini memperkuat timnas Filipina sejak 2022. Hingga kini bek tengah 24 tahun itu sudah mengoleksi 8 caps dan mencetak 1 gol bersama timnas Filipina. Ketika timnas Indonesia mengalahkan Filipina di fase grup Piala AFF 2022, Rontini juga menjadi starter Filipina. Ketika itu timnas Filipina kalah 1-2 dari Indonesia. Terakhir Rontini menjadi starter dan bermain penuh saat Filipina dikalahkan Vietnam pada laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial, Manila, Kamis 16 November. Filipina kalah 0-2 pada laga itu. 2 gol Vietnam dicetak Nguyen Van Toan pada menit ke-16 dan Nguyen Dinh Bach pada menit ke-90+4. Dalam duel Filipina versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Rontini hampir pasti akan kembali menjadi kepercayaan pelatih timnas Filipina, Michael Weiss. Inilah 5 negara yang berebut 1 tiket 16 besar terakhir, termasuk timnas Indonesia U17. Sebanyak 5 negara memperebutkan 1 tiket terakhir untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023, termasuk timnas Indonesia U17. Hingga Jumat 17 November malam ini, sebanyak 15 negara sudah mengisi slot babak 16 besar Piala Dunia U17 2023, di antaranya 3 tim yang lolos dari peringkat ketiga terbaik. 3 dari 4 jatah tiket lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 itu sudah berhasil diamankan Iran, Jepang, dan Uzbekistan. Artinya, kini tinggal 1 tiket lolos 16 besar yang masih tersisa, yaitu dari jalur peringkat ketiga terbaik. 1 tiket terakhir ini akan diperebutkan oleh 5 negara, yaitu Timnas Indonesia U17, Meksiko U17, Selandia Baru U17, Korea Selatan U17, dan Burkina Faso U17. Indonesia kini berada di peringkat keempat pada klasemen peringkat ketiga terbaik dengan mengemas 2 poin. Sementara Meksiko berada di posisi kelima klasemen peringkat ketiga terbaik dengan torehan 1 poin. Sedangkan Korea Selatan berada di posisi ke-6 klasemen peringkat ketiga terbaik dengan poin 0. Kemudian Burkina Faso dan Selandia Baru saat ini berada di peringkat keempat grup E dan F atau di luar peringkat ketiga terbaik saat ini dengan poin 0. Kendati demikian, kedua negara tersebut bisa saja masuk dalam jajaran peringkat 3 jika bisa menang pada laga terakhir. Meksiko, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Burkina Faso sedikit diuntungkan karena mereka masih berpeluang menambah poin lantaran memiliki 1 pertandingan terakhir di grup E dan F yang berlangsung Sabtu 18 November. Meksiko akan menghadapi Selandia Baru di laga terakhir grup F di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Sabtu 18 November sore. Sedangkan Burkina Faso akan melawan Korea Selatan pada laga terakhir grup E di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada Sabtu 19 November malam. Meksiko, Selandia Baru, Burkina Faso, dan Korea Selatan kini butuh kemenangan dengan produktivitas gol yang baik di laga terakhir agar bisa merebut 1 tiket terakhir untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023 sebagai peringkat ketiga terbaik. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.